Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Citanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, nggak kerasa ya kita memasuki weekend. Nah ini yang jomblo persiapkan ya untuk malam minggunya. Ya. Oke, di depan kita ini ada servisan HP Samsung A20. Saya terima itu dalam keadaan mati total ya. Bilang pemilik ini kronologinya karena jatuh di mall. Iya, jatuh di mall. Jadi jatuh di mall itu dari lantai atas guys. Seketika beliau ini sama anaknya sama istrinya, HP dilempar sama anaknya ya, sehingga mental ke bawah. Ya jelas ya, itu jatuhnya ke bawah. Oke, kita untuk memastikan cek dengan smart USB ya, apakah ada respon. Saat saya coba cek itu muncul 1 ampere lebih ya, lalu turun hingga 0,5 ampere. Artinya ini ada respon dari mesin ya. Mudah-mudahan masih ada harapan. Oke, kita cabut untuk smart USB nya, lalu kita akan pastiin ya untuk di bagian mesin. Nah ini kita akan coba bongkar ya. Kita cabut dulu bagian SIM tray nya, lalu kita akan buka bagian back covernya ya. Kronologinya ini jatuh dari lantai atas hingga ke bawah. Dilempar sama anaknya. Ambiarlah ini HP. Kita bisa melihat ya untuk bagian back covernya langsung terbelah ya. Oke, kita buka back covernya dengan bantuan thinner ataupun cairan cleaner ya. Nah ini saya melihat back covernya lumayan hampir terbelah menjadi 2. Oke, kita akan buka semua baut-bautnya ya. Sambil kita buka, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Samsung Galaxy A20, displaynya 6,4 inch, kameranya 13 megapiksel. Untuk RAM-nya itu 3 GB ya, dan baterainya 4000 mAh. HP ini dirilis tahun 2019, lalu menggunakan LCD Super AMOLED. Untuk chipsetnya menggunakan Exynos. Wow. Lalu HP ini tuh ya masih familiar ya, dan masih banyak digunakan untuk saat ini. Karena memang untuk di seri Samsung di RAM 3 lalu baterai sudah 4000 mAh itu harga lumayan relatif terjangkau ya. Oke, ini sudah kita buka bagian frame, bagian back cover, baut-bautnya. Tahapan pertama saya akan cas untuk baterainya. Yang jelas baterai kita mesti pastiin dulu ya terisi dengan baik ya, artinya ada isinya, tidak harus penuh. Oke, ini saya cas, lalu lihat smart USB jalan hingga 2 lebih ya untuk ampernya. Jika kita cas baterai secara langsung itu lumayan besar ampernya. Oke, kita tunggu hingga kurang lebih 15 menit cukup ya. Lalu kita akan copot dan saya akan carikan LCD. Kenapa saya langsung ke LCD? Karena memang secara fisik LCD sudah remuk ya. Untuk menentukan langkah step selanjutnya kita mesti cek dengan LCD. Nah ini LCD saya dapatkan sekarang ya. Untuk informasinya LCD Samsung A20 di tahun 2022 kebanyakan satu set dengan frame. Saya nyari yang khusus LCD nggak ada guys. Jadi tersedianya tuh langsung full set sama frame. Nah ini semakin menarik ya. Kenapa dia harus full set sama frame ya? Padahal kalau dipikir itu kita lebih bagus frame yang originalnya, kita butuh LCD-nya. Saya sudah mencari di beberapa toko spare part itu juga rata-rata plus frame ya, jadi plus frame satu set. Terakhir kali beberapa waktu yang lalu saya beli itu masih ada yang hanya LCD-nya. Namun untuk harganya itu relatif sama dengan LCD yang
biasa. Oke, ini kita akan coba pastiin dulu ya LCD ini, karena ini bisa diretur, saya mesti cek ya. Saya saat beli itu saya tidak bawa mesin, jadi ya karena langganannya, di saat saya nanti cek ternyata terjadi permasalahan, selama segelan tidak rusak itu bisa diretur ya. Nah, untuk teknisi pemula alangkah lebih baiknya dibawa mesin ya ke toko spare part, langsung tes di tempat, karena umumnya tidak semua toko spare part itu ada retur, ada sistem retur. Jadi kita harus jeli ya, jangan sampai kita nombok. Oke, ini kita akan coba tes ya dengan LCD yang baru ya. Untuk mesin kita sudah analisa ya, tadi ada harapan, mudah-mudahan ini bisa muncul display. Alhamdulillah guys. Samsung Galaxy A20 ya, berarti memang betul fix ini LCD memang sudah remuk ya. Nah, berhubung ini HP itu jatuhnya hingga kurang lebih 4 meteran ya kalau dari lantai atas. Jadi kemungkinan besar yang lain kita mesti tahu ya, apakah ada kerusakan. Ya, kita lihat segelnya masih di tahun 2022. Wow, ini ada seperti refresh ya, menyalakan ponsel, mengoptimalkan aplikasi. Biasanya kasus yang seperti ini tuh efek dari benturan memang, ataupun efek dari memori yang sering penuh, ataupun cas yang nggak pernah dihapus. Jadi dia itu merefresh ya bootingannya, tapi bukan merefresh setelah reset ya. Oke, ini sudah muncul ke tampilan menu dan kita mesti cek ya untuk di bagian touchscreen-nya. Nah, itu kelihatan ya, mungkin anaknya beliau itu ya yang lempar HP. Wow, ini sungguh tragis ya. Oke guys, jadi kita mesti pindahkan ya. Kita bongkar dari frame yang lama, komponen yang mesti kita pindah ya. Nah, ini ada earphone ya. Earphone ini speaker bagian atas, fungsinya di saat kita itu melakukan panggilan ya. Kita pindahkan juga. Lalu untuk bagian, nah ini untuk bagian mic ya. Jadi di atas tuh ada mic juga. Lalu untuk yang lainnya kita tinggal pindahkan saja ya. Nah, ini jangan ketinggalan, ini ada seperti cetakan ya, cetakan untuk earphone-nya tadi atau dudukan atau rumahnya. Jangan sampai ketinggalan, kita pasangkan, kita pindahkan ya. Nah, ini ada mesin kecil ya, papan kecil, kita lemnya menggunakan warna hitam ya. Kalau saya lebih condong ke warna hitam, kenapa? Karena lebih cepat kering. Lalu ada seperti apa ya, ganjalan atau tumpuan busa ya, kita lepas saja yang kecil-kecil begini, kita pindahkan. Lalu nanti kita akan presisikan dengan cara di double tip ataupun di lem ya. Nah, ini untuk anti panasnya juga kita pindahkan. Kalau ini seperti dudukan atau ganjalan busa ya, saya lihat di frame yang baru ada, jadi nggak saya pasang. Lalu vibranya kita pasang dan mesin kita rakit ya. Intinya siapapun bisa melakukan hal seperti ini. Jadi apakah ini memang model baru sekarang seperti ini, saya tidak tahu pasti ya. Jadi untuk LCD A20 kemarin saya cari kemana-mana, semua full set sama frame, tidak ada yang hanya LCD ya. Mungkin kalau mau nyari yang hanya LCD itu di toko online baru ada. Tapi apakah ini perkembangan atau updatean di LCD Samsung rata-rata seperti ini, saya baru temui ini ya.
Nggak tahu kalau untuk di Samsung yang lain apakah sudah mulai plus frame. Tapi sebetulnya kalau sama plus frame itu lebih beresiko guys. Kadang tuh frame cetakan itu berbeda dengan yang original ya. Kita serba dilema ya. Kita mau copot LCD-nya, kita malah tambah bermasalah untuk memisahkan frame. Jadi kalau kita pasang plus frame juga kadang nggak presisi dengan back covernya. Sebetulnya malah lebih simple dan lebih mudah tanpa risiko tuh ya LCD aja ya. Jadi tidak usah plus frame. Oke, ini saya pasangkan untuk bagian casing belakang, frame yang belakang ya. Dan alhamdulillah ini presisi, tidak terjadi permasalahan ya, seperti dudukan yang berlebihan atau cetakan yang nggak pas. Karena cetakan frame itu sekali lagi untuk beli pembelian baru tuh tidak sama ya dengan yang original. Kadang-kadang tuh cetakannya terlalu berlebihan gitu, kadang-kadang tidak pas. Namun alhamdulillah untuk Samsung A20 ini pas ya dan presisi. Ya setelah itu ya kita tinggal rapikan, kita tinggal baut kembali ya. Nah untuk harganya ini sama halnya dengan beli LCD aja. Saya pikir awalnya wah ini kayaknya harga berubah ini, ternyata sama ya. Oke, ini kita kencangkan ya semua baut-bautnya. Jadi untuk kasus jatuh ya, jatuh dari ketinggian atau dari lantai 1 atau lantai 2, itu yang sering terjadi ya untuk LCD sudah pasti ya karena pecah. Lalu yang kedua itu bagian sinyal. Apakah HP ini tuh berpengaruh ya sinyalnya? Nah itu yang mesti kita akan cek ya. Karena ini ya kronologinya seperti itu guys. Dari lantai atas ya lumayan. Ya ini saya nyalakan dan kelihatan ya presisi. Jadi full frame ya, full set dengan framenya itu memang bawaan dari sana sudah rapi. Yang kadang yang jadi kendala itu di saat kita nutup back cover yang bawaan atau yang original tuh, apa dia sinkron atau enggak, presisi atau enggak, itu yang sering terjadi ya. Oke, ini sudah saya pasang semua ya untuk back covernya, untuk frame back cover. Lalu saya akan cek untuk touchscreen, semua area saya cek dan kelihatannya aman saja ya. Ya oke, ini aman saja untuk touchscreen atau sentuhnya. Oke lah, saya rasa ini cukup. Namun untuk tombol volume ini agak mendem ya, jadi mesti ditekan dengan benar. Ya langsung saya akan pasang back covernya ya. Nah ini frame yang lama ya. Untuk pasang back cover itu ya saya biasa gunakan lem warna hitam. Saya juga sudah pasangkan kartu SIM-nya ya, karena kita mesti cek bagian sinyal. Untuk kasus jatuh dari ketinggian itu sering banget ya IC PA yang kena. Biasa IC PA itu short atau konslet ataupun IC RF. Dan biasanya itu kalau Android yang chipset Qualcomm jatuh dari ketinggian tuh biasanya lalu restart terus menerus, ganti baterai masih tetap, di flash masih tetap, ternyata IC WTR nya efek dari jatuh. Itu sering banget ditemui ya. Namun karena ini chipset Exynos ya, kemungkinan kita nggak tahu nih aman tidak. Oh alhamdulillah ya, kelihatannya sih aman, tidak masalah untuk sinyal. Oke lah, are you ready? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ritual penggeletaan ya. Dan semua berjalan dengan baik, sinyal aman, untuk layar sentuh juga aman.
Nah, ini untuk framenya kita harus kembalikan ya sama pemiliknya. Nah, mudah-mudahan hari ini ya kita semua selalu diberi kesehatan ya, dan selalu dimudahkan rezekinya. Oke, ini saya akan cek beberapa item ya. Ini saya akan coba lihat dulu di tentang ponsel. Ini HP Samsung A20. Oke lah, itu saja ya. Selamat malam minggu dan tetap semangat. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.